Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas uniform cost search yang bertemakan kelompok kami untuk menemukan fastest path di wilayah perkotaan. Studi kasusnya potongan rute kota Medan, perbandingan fastest versus shortest path. Ya, ini anggota kelompok 9 pertama ada saya Muhammad Hafiz Rahman Hakim. Saya Zaki Nova. Saya Ridho Ramadan. Saya Irfan Jitni Maulana. Oke, ini bagian pertama uniform search dan posisi algoritma uniform cost search atau biasa disebut UCS. Uniform search adalah metode pencarian tanpa heuristik, artinya algoritma tidak memiliki informasi tambahan selain struktur graf dan node tujuan. Poin kedua termasuk dalam kategori ini. BFS menelusuri per level, DFS menyelam ke cabang terdalam dulu, UCS memilih node dengan biaya kumulatif terkecil, cost sama dengan waktu tempuh. Perbedaan utama UCS mempertimbangkan bobot atau bisa disebut cost pada tiap edge, bukan sekedar jumlah langkah. Sifat UCS yang pertama itu lengkap, selalu menemukan solusi bila ada cost lebih besar dari 0. Yang kedua ada optimal, menjamin solusi dengan biaya minimum. Yang ketiga ada struktur data utama, yaitu priority queue berdasarkan total cost G atau N. Sumbernya dari makalah Stima 2021 K325. Oke. Di sini ada gambar klasifikasi algoritma pencarian. Gambar ini menunjukkan dua kategori utama dalam algoritma pencarian. Di sisi kiri ada uniform search yang bekerja tanpa informasi tambahan. Contoh paling umum adalah BFS, DFS, dan UCS yang kita gunakan di penelitian ini. Sementara di sisi kanan ada inform search seperti A dan greedy yang menggunakan heuristik untuk mempercepat proses pencarian. Jadi UCS termasuk dalam kategori uninformed karena hanya mengandalkan cost yang sudah diketahui dari data awal tanpa perkiraan tambahan. Oke, selanjutnya ada masalah dan motivasi. Rute terpendek tidak sama dengan rute tercepat. Poin kedua, menjelaskan di kota, waktu tempuh dipengaruhi macet, lampu merah, dan kondisi jalan. Pertumbuhan kendaraan cepat, tapi jalan tidak bertambah. Sama dengan kemacetan makin sering. Algoritma berbasis jarak belum cukup, perlu algoritma berbasis waktu, cost sama dengan eta. Tujuan penelitian ini menggunakan uniform cost UCS untuk menemukan fastest path berdasarkan perkiraan waktu tempuh, bukan jarak. Di sini ada gambar foto arus lalu lintas diambil dari jurnal. Gambar ini menggambarkan kondisi jalan perkotaan yang padat dan macet, contoh nyata kenapa algoritma UCS relevan digunakan. Di kota besar seperti Medan, memilih rute berdasarkan jarak terpendek seringkali membuat waktu tempuh justru lebih lama karena kemacetan. Jadi fokus penelitian ini adalah mencari fastest path, yaitu rute dengan waktu tempuh paling singkat, bukan sekedar jarak terpendek. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zidni. Selanjutnya yaitu model graf dan data kota Medan. Poin pertama itu not 5, 6 lokasi utama di kota Medan, yaitu ada Katamso, STM, SM Raja,
amplas, bandara, dan tol. Di poin kedua ada edge atau 11 jalan penghubung antar node. Yang ketiga ada bobot atau cost, ETA, estimate time of arrival dalam menit. Sumber data Google Maps dan Waze. Waze dipilih karena ETA berdasarkan kecepatan rata-rata pengguna. Tujuannya menentukan rute tercepat A sampai F dengan uniform cost search berdasarkan waktu tempuh. Sumbernya dari makalah Stima 2021 K3 25 di halaman 3 sampai 4. Dan ini gambar dari rute di Kota Medan. Gambar Kota Medan yang digunakan sebagai studi kasus di penelitian. Tiap titik atau node mewakili lokasi penting seperti Katamso, STM, Amplas, dan Bandara Kuala Namu. Garis penghubung antar titik adalah jalur jalan atau edge, dan angka di tiap garis menunjukkan waktu tempuh atau ETA dalam menit. Jadi bisa dibayangkan graf ini adalah versi sederhana dari peta kota, dan inilah yang akan diproses oleh algoritma Uniform Course Search untuk mencari rute tercepat dari titik awal ke titik tujuan. Yaitu ada intuisi dan cara kerja algoritma Uniform Cost Search. Poin pertama, UCS adalah varian dari BFS yang memperhitungkan biaya atau cost pada setiap edge. Yang kedua, memilih node dengan biaya kumulatif terkecil, G dikali N, menggunakan priority queue. Selalu ekspansi node dengan total cost paling rendah, solusi pasti optimal. Cocok untuk graf dengan bobot berbeda, seperti waktu tempuh antar jalan. Sifat, lengkap jika cost lebih dari 0 dan optimal menemukan solusi biaya minimum. Nah, gambar 3 halaman 2, graf berbobot untuk UCS. UCS memilih jalur dengan biaya kumulatif terkecil pada setiap langkah. Graf ini menunjukkan beberapa node dengan bobot berbeda, membantu audiens membayangkan proses prioritas UCS. Studi kasusnya peta dan node Kota Medan. Kasus uji coba jaringan jalan di Kota Medan dengan 6 titik lokasi utama. Node A sampai F mewakili lokasi seperti JNE Katamso, A hingga pintu tol Amplas F. Setiap edge menunjukkan waktu tempuh, ETA dalam menit antar lokasi. Tujuan pencarian menemukan rute tercepat dari A, yaitu Katamso, ke F tol menggunakan UCS. UCS akan menghitung dan membandingkan total waktu kumulatif setiap jalur sehingga menemukan cost minimum. Di gambar ini itu memperlihatkan tuh model graf rute di Kota Medan. Setiap node A sampai F mewakili lokasi sebenarnya, dan setiap garis memiliki bobot berupa waktu tempuh dalam menit. Nilai ini berasal dari data Waze yang lebih akurat karena mempertimbangkan kecepatan real time pengguna jalan. Dari model inilah UCS akan memilih jalur dengan total waktu paling kecil. Misalnya rute A, B, C, D, F nantinya menghasilkan waktu 43 menit. Nanya tuh di gambar 6 tuh A adalah JNE Katamso, B JNE STM, C Simpang Tritura, D itu pintu tol Amplas, E pintu tol Letda Sujono, F pintu tol Bandara Kuala Namu. Garis itu menunjukkan jalan penghubung antar lokasi dengan angka di atas garis sebagai waktu tempuh ETA dalam menit, dan di bawahnya tercantum nama jalan serta tempuh kilometer. Makalah Stima 2021 K3 25. Selanjutnya akan dibaca oleh Zaki ya. Oke, jadi untuk selanjutnya itu uji coba menggunakan fastest path. Nah, apa sih itu fastest path? Jadi uji coba fastest path itu adalah uji coba untuk membantu kendaraan agar mendapatkan rute terbaik dengan waktu tempuh terpendek. Terdapat 6 buah titik di lokasi dan terdiri 11 jalan yang menghubungkan ke 6 lokasi. Nah, jadi selanjutnya ada 3 uji coba. Yang pertama, dari jalur A itu JNE Katamso ke jalur E, yaitu pintu tol Letda Sujono, lalu ke F
itu pintu tol Bandara Kuala Namu memakan waktu sekitar 76 menit. Lalu uji coba kedua dari titik A yaitu JNE Katamso ke titik B melalui jalan Katamso, lalu ke titik C melalui jalan SM Raja, lalu ke titik D. Titik D itu pintu tol Amplas, lalu ke titik E. Titik E itu pintu tol Letda Sujono, lalu ke titik F. Titik F itu pintu tol Bandara Kuala Namu memakan waktu sekitar 84 menit. Lalu uji coba ketiga dari titik A ke B itu melalui jalan Katamso, lalu ke titik C melalui jalan Samaraja, lalu ke titik D yaitu pintu tol Amplas, lalu ke titik F yaitu melalui jalan tol memakan waktu sekitar 43 menit. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu misalkan kita memilih jalur tercepat, bisa memilih dari A lalu ke B lewat jalan Katamso, lalu ke titik C melalui jalan Samaraja, lalu ke titik D, lalu ke titik F melalui jalan tol, itu akan memakan waktu 43 menit. Nah, jika kita memilih jalur lambat, bisa dari A itu jalan Katamso, lalu ke B lewat jalan Katamso, lalu ke C melalui jalan SM Raja, lalu ke D itu pintu tol Amplas, lalu ke E itu pintu tol Letda Sujono, lalu ke titik F pintu tol Bandara Kuala Namu akan memakan waktu 84 menit. Memilih kos berupa waktu tempuh bukan jarak membuat UCS cenderung memilih jalur tol yang minim hambatan, sehingga rute tercepat tidak sama dengan rute terpendek pada konteks perkotaan yang penuh persimpangan, lampu merah, dan kemacetan. Oke, sekarang uji coba shortcut path. Jadi uji coba shortcut path itu adalah masalah untuk menentukan rute terbaik dari suatu titik awal simpul sumber ke titik akhir simpul tujuan dengan jarak paling minimum. Jadi uji coba ini mengimplementasikan algoritma Uniform Cost Search UCS atau sejenisnya pada graf untuk memecahkan masalah jalur terpendek, di mana bobot cost yang digunakan adalah jarak, misalnya dalam kilometer atau meter. Graf terdiri dari 6 lokasi simpul dan 11 jalan sisi yang menghubungkannya. Tujuan akhirnya adalah menentukan jalur yang paling efisien berdasarkan kriteria jarak, bukan waktu tempuh. Di sini ada 3 uji coba shortcut path. Jadi rutenya itu dari A terus ke titik B, C, D, E, F itu memakan total jaraknya itu 39 km. Lalu rute yang kedua ini ada dari A sampai F itu total jaraknya 35 km. Lalu rute yang ketiga ya, dari A, B, C, D, F itu total jaraknya 25 km. Nah, dari hasil dari pengujian shortcut path ini menunjukkan algoritma yang digunakan UCS sejenisnya mampu menemukan rute dengan jarak terpendek 25 km dari A ke F. Dalam banyak kasus di dunia nyata, rute yang paling pendek secara jarak tidak selalu menjadi rute yang paling cepat, fastest path. Rute terpendek mungkin melewati daerah padat sehingga waktu tempuhnya lebih lama. Oleh karena itu, jika tujuan adalah efisien bahan bakar dan minimasi jarak tempuh, shortest path adalah pilihan. Namun jika tujuannya adalah efisiensi waktu, maka fastest path dengan bobot waktu lebih relevan. Di sini ada perbandingan fastest path dan shortest path. Jenis rute fastest path itu memakan waktu 43 menit, jaraknya 34,3 km. Kalau yang shortest path itu memakan waktu 76 menit dengan jarak 32,6. Jadi kesimpulannya fastest path lebih jauh 1,7 km tapi lebih cepat 33 menit. Oke, selanjutnya ini adalah analisis hasil percobaan UCS di Kota Medan. UCS berhasil menemukan fastest path dengan waktu tempuh 43 menit. Shortest path memiliki jarak lebih pendek 32,6 km tapi waktu lebih lama 76 menit. Jadi di area perkotaan padat, pemilihan kos waktu lebih efektif. UCS cocok untuk sistem navigasi seperti Google Maps atau aplikasi transportasi.
Kesimpulan dari analisis, poin pertama, rute terpendek tidak sama dengan tercepat karena ada faktor non-geometris, contohnya seperti macet, lampu merah, ataupun kondisi jalan. Poin kedua, UCS efektif menemukan solusi optimal sesuai cost yang digunakan, waktu atau jarak. Poin terakhir, pada konteks perkotaan, cost waktu lebih relevan dibanding cost jarak. Sekian, terima kasih penjelasan UCS dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.